Salam Salam hebat, matematika. salam Hebat. informatika. Luar biasa. Kami dari kelompok 5 kelas informatika 213. Perkenalkan, saya Eko Mayugi Sukmantara dari SMK Negeri 3 Mataram. Saya Indri Astuti dari SMK 7 Mataram ingin menjelaskan soal nomor 1 dan nomor 2. Perkenalkan, saya Yuli Susanti, mengajar di SMA Negeri 1 Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Perkenalkan, nama saya Nelly, saya dari SMAK Kusuma Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu tentang pembagian tugas yang kami lakukan pada proyek yang ketiga ini. Proyek BK yang berintegrasi dengan AD ini, kami membagi tugas. Yang pertama, saya bertugas mengumpulkan dan memilih data yang akan dipakai, yaitu dengan di-download kemudian dikelola dalam aplikasi yang kami pilih, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Kemudian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, kami membagi tugasnya juga menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama adalah menjawab pertanyaan 1 dan 2 yang akan dipresentasikan oleh Ibu Indri Astuti. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga dan keempat nanti akan dipresentasikan oleh Ibu Yuli Susanti, dan pertanyaan untuk yang kelima dan keenam akan dipresentasikan oleh Bapak Eko Mayugi Sukmantara. Sedangkan untuk menghasilkan atau menutup laporan dan editing video akan dilakukan oleh saya sendiri. Kita langsung saja untuk proses yang kami lakukan untuk menyelesaikan kasus yang diberikan pada proyek ini. Pertama-tama saya mulai dengan mengambil data yang ada di internet, yaitu dari situs yang sudah diberikan dari SIPSN untuk mendapatkan database berupa data timbulan. Kemudian setelah itu data tersebut saya pilih atau saya sortir berdasarkan pilihan tahun yang akan kami gunakan, yaitu tahun 2021, 2022 dan 2023 untuk seluruh provinsi di Indonesia yang akan kami gunakan. Yang berikutnya, data yang kami kumpulkan dikelola dalam Microsoft Excel. Dimulai dengan menyortir atau memilih database data yang akan digunakan. Kami memberikan nama data tersebut database, kemudian kami memberikan nama database tersebut untuk masing-masing kategorinya, yaitu mulai dengan tahun yang akan digunakan sebagai pilihan filter, kemudian provinsi, dan yang terakhir adalah seluruh data. Saya ingin menjelaskan berapa jumlah total timbunan sampah tahunan di setiap provinsi pada setiap tahun. Di sini rumus yang digunakan adalah sum IPS dalam buka kurung timbulan skor sampah tahunan ton titik 2 tahun dolar C dolar 3.2 provinsi titik 2 dolar B4 tutup kurung. Penjelasannya di mana yang diambil dari timbunan sampah yang dari yang ini, dari tabel SPSN Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, di blok dari tahun 2021 sampai tahun 2023 semua provinsi. Terbaca hasilnya yaitu dengan kategori di sini oranye. Yang kedua, berapa rata-rata total timbunan sampah tahunan di setiap provinsi seluruh tahun untuk seluruh tahun. Di sini menggunakan rumus rata-rata yang dimana yang di blok dari kolom C4 sampai E4. Dari kolom hasil C4 itu ada di provinsi Aceh tahun 2021 sampai E4 di jumlah total tahunan 2023. Nanti hasil data yang ditemukan hasilnya 427.206.71,71. Itu penjelasan dari saya yang untuk pertanyaan 1 dan kedua. Pertanyaan nomor 3, provinsi yang menghasilkan timbulan sampah paling banyak. Untuk menentukan provinsi dengan timbulan sampah paling banyak,
kami menggunakan fungsi indeks dan match. Fungsi indeks mengambil referensi dari data kolom provinsi. Kemudian fungsi match mengambil nilai maksimal dari kolom jumlah total timbulan sampah per tahun. Sehingga akan tampil nama provinsi yang memiliki jumlah timbulan sampah paling banyak per tahun. Begitu juga untuk tahun 2021 dan 2022 kami melakukan hal yang sama. Lalu untuk pertanyaan 4, provinsi yang menghasilkan timbulan sampah paling sedikit. Masih sama dengan yang tadi, kami menggunakan fungsi match, fungsi indeks dan match. Hanya saja pada matchnya kami menggunakan min karena menentukan nilai terendah, sehingga akan menampilkan provinsi yang nilai jumlah total timbulan sampahnya paling sedikit. Saya akan mencoba menjelaskan pertanyaan nomor 5 dan 6. Nomor 5 adalah seperti apakah grafik jumlah total sampah tahunan di setiap provinsi dari tahun ke tahun. Jadi kami kelompok 5 membuat grafik dengan menggunakan Excel. Itu di sumbu X adalah provinsinya ya, ada provinsi Aceh, Sumatera Utara, Barat dan seterusnya. Sedangkan di sumbu Y itu adalah jumlah rata-rata total timbulan sampah. Jadi grafiknya ada 3, yaitu yang berwarna biru adalah untuk timbulan sampah tahun 2021, kemudian yang berwarna orange itu adalah timbulan sampah tahun 2022, sedangkan untuk yang berwarna abu-abu itu adalah timbulan sampah tahun 2023. Bapak Ibu bisa lihat grafiknya sangat visual sekali sehingga memudahkan peserta untuk melihat dan membaca data timbulan sampah secara grafis. Kemudian Bapak Ibu untuk pertanyaan nomor 6, yaitu tampilan kategorisasi dan visualisasi rata-rata timbulan sampah tahunan di setiap provinsi, itu kami bisa membuatnya menjadi 3 kategori sesuai dengan pertanyaan yang diberikan, yaitu yang provinsi berwarna, ada kategori yang berwarna hijau untuk sampah rata-rata sampah di bawah 100.000 ton, dan berwarna orange untuk sampah yang rata-rata di antara 100.000 sampai dengan 700.000 ton, dan kategori merah jika rata-rata timbulan sampah di atas 700.000 ton. Jadi kita menggunakan rumus Excel dengan menggunakan kata kunci adalah if, yaitu jika pada sel rata-rata total timbulan sampah kurang dari 100.000 maka akan berwarna hijau, sedangkan jika sel rata-rata tersebut di antara 100.000 dan 700.000 maka akan berwarna orange. Kemudian yang jika tidak maka akan berwarna merah. Demikian penjelasan singkat dari saya. Oke, terima kasih kepada Pak Yogi dan teman-teman yang sudah menjelaskan tentang pertanyaan 1 sampai ke 6. Berikut kami lampirkan link lembar kerja dapat digunakan. Di sini kami menyiapkan ada 2, yaitu menggunakan QR code dengan menggunakan link Bitly, dan tampilannya untuk data bisa kami buat seperti yang ada di atas ini. Sedangkan untuk video ini, video presentasi ini kami juga menguploadnya ke dalam YouTube. Ya, kami menyiapkan juga QR code dengan link untuk video ini. Silakan diklik atau dipilih. Ini tampilannya seperti ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi kami untuk project yang ketiga ini. Terima kasih menonton. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Dan sampai jumpa di project berikutnya. Terima kasih.